Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang kami hormati dosen pengampu kami, Bapak Fadlur Rahman Army LCMA. Langsung saja kami mempresentasikan jurnal kami, yaitu makalah mata kuliah ilmu kalam, yang mana saya mengambil jurnal yang berjudul Metode Kalam Ibnu Rushdi, yaitu kritik atas metode mutakallimin. Jadi langsung saja latar belakang daripada permasalahan metode kalam Ibnu Rushdi, yaitu Ibnu Rushdi atau Averroes memiliki pengaruh tersendiri karena perkembangan dan kemajuan ilmu yang dicapai saat ini tidak terlepas daripada Ibnu Rushdi. Ibnu Rushdi menguasai berbagai macam ilmu diantaranya dari ilmu bidang fikih yang dibuktikan dengan karyanya, yaitu berupa kitab Bidayah Al-Mujtahid. Dalam bukunya ia menguraikan bahwa pemikiran tentang kalam secara luas dan kritiknya terhadap beberapa metode kalam lainnya. Dalam sejarah pemikiran Islam, terdapat 5 metode kalam yang digunakan untuk memecahkan persoalan keyakinan umat Islam. Kelima metode itu ialah metode dengan filosofis, metode secara filsafat, metode secara keseimbangan, metode tradisional, dan metode di luar yang 5 itu yang saya sebut metode salaf. Ini yang dipaparkan oleh Ibnu Rushdi. Kemudian tujuan daripada mempelajari ilmu kalam atau mempelajari ilmu kalam, yaitu tujuannya menurut Ibnu Rushdi adalah karena minimnya kajian kalam. Itu menurut Ibnu Rushdi. Padahal pandangannya tentang ini sangat brilian, maka ini pula lah yang menjadi dasar tulisan itu dihadirkan. Persoalan yang diangkat oleh Ibnu Rushdi dalam bidang kalam cukup banyak. Selain metode kalam, Ibnu Rushdi juga menguraikan persoalan tentang wujudnya Allah, sifat-sifatnya Allah, keesaannya Allah, keadilannya Tuhan, hari kiamat, serta Rasul dan wahyunya Allah. Kemudian kita masuk ke dalam poin, yaitu secara poin itu abstrak. Kajian metode kalam mendiskusikan sumber dan langkah-langkah yang ditempuh untuk memecahkan persoalan kalam dengan baik untuk memelihara akidah umat. Menurut Ibnu Rushdi, dasar akidah adalah nas, tetapi para mutakallimin tidak dapat memakai teks nas secara harfiah saja bila terjadi benturan nas dengan logika. Jadi ini dilakukan dengan mendeskripsikan pendekatan setiap aliran kalam agar jelas kekuatan dan kelemahan argumentas setiap aliran. Dari sini kita kelihatan bagaimana Ibnu Rushdi mendudukkan persoalan ini dalam memelihara akidah umat. Ternyata melalui ketejaman berfikir yang diimbangi dengan kebijakan yang tepat, Ibnu Rushdi berhasil mendudukkan persoalan kalam secara tepat dan dalam kondisi umat Islam yang cenderung diskriminatif. Jadi Ibnu Rushdi juga memiliki metode-metode kalam. Metode kalam adalah cara kerja yang dipakai oleh tokoh-tokoh dalam kedudukan persoalan akidah secara dialogis dan secara sistematis agar dipahami masyarakat dengan baik. Sebagaimana yang diketahui bahwa menurut mutakallimun, dasar-dasar akidah yaitu sudah ada dalam nas, yaitu nas yang berupa nas Al-Quran atau hadis. Dan pada umumnya nas itu bersifat daripada Al-Quran. Kemudian kritik Ibnu Rushdi terhadap metode kalam, yaitu mengenai Ibnu Rushdi banyak mengusulkan untuk kembali kepada Al-Quran dengan memahami makna harfiah
Karena pengetahuan pertama yang harus dimiliki oleh setiap mukmin adalah pengetahuan yang membuat menjadi yakin kepada adanya Tuhan atau wujudnya Tuhan. Yang dilihat dari gaya Ibn Rushdi ditemukan kesan bahwa kritik itulah metode yang dipakai Ibn Rushdi dalam memecahkan persoalan. Jadi, metode kalam Ibn Rushdi yaitu Al-Quran merupakan tolak ukur utama dalam menilai kebenaran atau tidaknya keyakinan seseorang. Al-Quran pula lah yang dapat membawa manusia kepada keyakinan yang hakiki, yang pasti. Kemudian, menurut Ibn Rushdi, kebenaran yang hakiki tentang akidah yang dihasilkan oleh pemikiran yang benar mesti bertemu dengan kebenaran yang dibawa oleh Nas, itu oleh Al-Quran. Karena akal dan pemikiran pada waktu itu menuju kepada objek yang sama dengan tujuan Nas, yaitu kebenaran tentang adanya Tuhan. Ibn Rushdi membagi manusia dalam 3 golongan. Yang pertama, golongan khitbiyun, golongan jadaliyun, dan golongan burhaniyun. Kesimpulan daripada metode yang dipaparkan oleh Ibn Rushdi yaitu, bagi Ibn Rushdi, pemahaman akidah yang benar untuk semua orang adalah kembali kepada Al-Quran. Bagi orang awam, kembali kepada Al-Quran adalah meyakini serta membenarkan nas secara harfiah. Ibn Rushdi mengingatkan kepada kaum dialektik dan kaum demonstratif agar tidak memberitahu hasil pemikiran mereka kepada orang awam. Sebab kenapa? Sebab hal itu dapat membawa kekeliruan dalam pemikiran mereka, bahkan membawa mereka kepada terjadinya kufur atau terjadinya kafir. Mungkin sekian pemaparan pemaparan jurnal dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.